siap beribadah? Angkat tangannya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kakak punya 3 persyaratan yang harus adik-adik patuhi selama beribadah. Yang pertama, adik-adik harus fokus dan sopan. Mengerti? Yang kedua, adik-adik harus mendengarkan dan mengikuti gerakan kakak. Dan yang ketiga, adik-adik harus berdoa bersama-sama dan adik-adik harus membaca firman Tuhan. Setuju? Kalau sudah, kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Buat semua berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami, buat mama papa kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah. Kiranya Tuhan berikan kami fokus supaya kami hanya fokus sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu buah pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dari awal kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. nah, untuk lagu yang kedua, kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tapi sebelum itu, untuk lirik, ketika adik-adik dengar liriknya bergandengan tangan, kita ganti dengan, kita tunjuk mama papa kita. Oke? Kita mulai ya. Bahagia berkumpul bersama saudara
ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian. Firman-Mu, pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Oke adik-adik, kita jumpa lagi di ibadah kita kali ini. Dan sebelum masuk firman, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang siapkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini Karya mau cerita satu orang tokoh. Enggak satu sih sebenarnya, ada satu tokoh yang utamanya dan dua murid Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya mereka bertiga. Tapi yang mau Karya ceritakan adalah si orang yang nanti bertemu dengan Tuhan Yesusnya. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita di Kisah Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sudah ambil Alkitabnya? Karya kasih waktu, hitung sampai 3 ya. 1, ayo lari. 2, 3. Oke, sudah? Yuk buka Alkitabnya di Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap ke dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Iya, adik-adik, tokoh yang pengen Kak ceritakan adalah orang yang lumpuh yang ada duduk di depan bait Allah. Apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan murid Tuhan Yesus? Nah, si murid Tuhan Yesus ketika suatu hari yang bernama Petrus dan Yohanes itu lagi jalan ke bait Allah. Mereka seperti biasa mau sembahyang, seperti yang tadi di ayat 1 katakan, waktu sembahyang, jadi mereka datang ke gereja. Lalu setelah sampai di depan bait Allah, ada seorang yang lumpuh. Nah, orang lumpuh itu tiap harinya dibawa ke depan bait Allah untuk meminta-minta. Karena biasanya banyak sekali orang yang datang di sana, lalu dia dengan suka hati, pasti saya bakal dapat banyak uang hari ini kalau misalnya sedang jam ibadah. Banyak orang yang datang. Lalu ketika Yesus jadinya. Jadi ketika si lumpuh ini melihat dua murid Tuhan Yesus, si Petrus dan Yohanes, dia berharap orang ini akan memberi saya uang kali ya. Lalu si Petrus dan Yohanes berkata, "Coba lihat aku, saya nggak punya uang, saya nggak punya emas dan perak. Tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Dan kalian tahu adik-adik apa yang dipunyai oleh murid Tuhan Yesus? Mereka punya kuasa, mereka punya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Karena mereka hidup bersama Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah memberikan kepada dia kuasa. Sehingga dia bilang begini kepada si bapak yang lumpuh yang duduk di depan bait Allah. Katanya begini, "Saya nggak punya emas perak, tapi dalam nama Tuhan Yesus, ayo berdirilah." Lalu dipegang tangan kanannya, diajak lelaki itu yang lumpuh berdiri. Dan apa yang terjadi kepada bapak yang lumpuh itu? Dia langsung melompat berjalan. Dan bukan cuma melompat berjalan, dia masuk ke bait Allah sambil memuji Allah. Ikut bersama dengan Yohanes dan Petrus ke dalam bait Allah. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari orang lumpuh tersebut? Coba adik-adik pikir. Orang yang biasanya setiap hari minta-minta. "Saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa kerja, saya cuma bisa minta-minta saja." Tapi begitu dia ketemu dengan kuasanya Tuhan, apa yang terjadi pada hidupnya? Dia berubah. Dia langsung masuk ke bait Allah memuji Tuhan. Itu adalah orang yang hebat. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita mengalami perubahan hidup, ketika bertemu dengan Tuhan, langsung memuji Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, hidup kita diubahkan. Si lumpuh yang awalnya tidak bisa berjalan, bisa melompat-lompat. Dan bukan cuma melompat kemudian dia pergi bersenang-senang, tapi dia masuk ke dalam bait Allah, memuji Allah. Nah, adik-adik, ketika kita kenal Tuhan, kita harus seperti itu hidupnya. Jangan gara-gara kita sudah diberkati Tuhan, lantas kita lupa sama Tuhan. Kita tidak mau memuji Tuhan. Kita belajar dari bapak yang lumpuh ini. Ketika dia kenal dengan Tuhan, dia langsung memuji Tuhan. Dan dampaknya apa? Kita lihat di bawahnya, seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Bayangin, dia bukan buat dirinya sendiri saja, tapi dia kasih lihat ke semua orang. Lihat saya diubahkan oleh Tuhan dan saya memuji Tuhan. Semua orang melihat dia. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kita juga harus menjalani hidup seperti itu. Ketika kita sudah kenal sama Tuhan, jangan cuma buat diri sendiri, tapi biar orang-orang bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mengubahkan hidup kita menjadi orang-orang hebat. Dan semua orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita memuliakan Allah. Lalu di ayat 10-nya dikatakan, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kehidupan kita
kehidupan adik-adik yang sudah mengalami Tuhan Yesus harusnya bikin orang tercengang, amazed gitu ya. Wow, keren banget ya kamu. Kenal Tuhan itu membuat kita menjadi orang-orang yang keren banget. Coba kita lihat hidup kita ya adik-adik. Apakah setelah kita kenal Tuhan, kita menjadi luar biasa? Karya mau tanya, siapa yang sudah tahu tentang Tuhan Yesus, sudah kenal dengan Tuhan Yesus dari kecil? Karya pernah bertemu dengan satu orang ibu yang sedang hamil sampai dia melahirkan, lalu anaknya beribadah di gereja bersama mamanya, jadi murid Karya dari dalam perut. Bayangin, dari dalam perut sampai dia kelas 5 SD. Karya ketemu sama anaknya. Luar biasa dia mengenal Tuhan dari bayi. Dan luar biasa juga hidupnya membuat orang kenal Tuhan. Kalau ngelihat adik ini senang banget. Karena kalau masuk ke gereja selalu sukacita. Nggak harus merengek-rengek, aduh ayo ke gereja. Nggak mau. Tapi dia selalu mau. Nah adik-adik, bisa nggak sih hidup kita seperti itu? Membuat orang lain, wow keren. Kenal Tuhan Yesus membuat kamu luar biasa. Sama seperti Bapak yang lumpuh ini. Ketika dia lihat murid Tuhan Yesus memberikan kuasa ke dalam hidupnya, mengubahkan hidupnya, dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, adik-adik, Karya sangat berharap sekali setiap adik-adik di rumah mengalami hal yang sama. Hidup kita yang dulunya sepertinya, saya nggak bisa apa-apa, tapi menjadi luar biasa setelah kenal Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita mau mengenang kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu kita mau kembali membuat orang amazed sama kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman kita supaya mengubahkan hidup kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami belajar bahwa ketika kami mengenal Tuhan, hidup kami berubah, kami menjadi orang yang luar biasa, dan orang-orang yang melihat kami pun ikut merasa dan merasakan kasih Bapa di dalam hidup kami, melihat Tuhan begitu luar biasa dan kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan, lewat hidup kami boleh membuat orang-orang mengenal Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman-Nya selesai, tapi jangan lupa setiap kali kita ibadah, diberikan juga persembahannya ya. Titipkan ke mama papanya untuk diberikan kepada gereja untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.